selamat sore. Senang sekali saya Ajeng Hatala bisa kembali menyapa Tribuners. Apa kabar Anda di sore hari ini? Aktivitasnya lancar. Bentar lagi kita menuju ke weekend ya. Semoga segala sesuatu yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Dan Tribuners di studio tribunambon.com adanya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirma, Kota Ambon. Sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber saya tentunya di Bastory. Langsung saja kita kenalan dengan Ketua Tim Infokom BPOM Ambon, Pak Imam Taufik. Selamat sore. Sore, Mbak Ajeng. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Lancar sistem pengawasan di lapangan? Alhamdulillah. Oke. Tribuners, seperti yang sudah kita sounding ya di sosial media kita, bahwa kali ini kita akan membahas terkait dengan cara aman gimana sih buat masyarakat Ambon tuh bisa memilih makanan dan juga obat dengan cara yang aman seperti itu. Nah, bagaimana juga tugas-tugas BPOM dalam hal pengawasan agar mengurangi lah ya Pak ya produk-produk yang beredar di tengah masyarakat yang tentunya tidak aman seperti itu, dan bagaimana juga kita bisa mencerdaskan masyarakat kita agar tetap mengkonsumsi pangan maupun obat yang aman itu seperti apa. Saya mau mengingatkan ke Tribuners, kalian yang pengen bertanya boleh saja nanti di kolom komentar, nanti bakal kita bahas ya dengan narasumber kita Pak Imam. Saya sapanya Pak Imam boleh ya? Baik Pak Imam, di Tribun Bastory ini kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah menjadi fokus kami juga untuk menjadi bahan diskusi kita di sore hari ini. Namun sebelumnya mungkin boleh dijelasin dulu berdasarkan pengamatannya sejauh ini ya, bagaimana sih karakteristik atau kebiasaannya masyarakat Ambon itu, apakah sudah aware terhadap pangan maupun obat, penggunaan pangan dan obat yang aman seperti itu? Ya, baik, terima kasih Mbak Ajeng dan juga Tribuners semuanya. Untuk pengawasan obat dan makanan yang di Provinsi Maluku saat ini, untuk konsumen kita, masyarakat kita sudah semakin cerdas. Hal ini juga tidak bisa terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Balai POM dan juga bersama dengan lintas sektor terkait untuk mencerdaskan masyarakat. Karena salah satu pilar di dalam sistem pengawasan obat dan makanan yang ada di Indonesia ini, yaitu ada 3 pilar. Jadi yang pertama pilar pengawasan oleh pemerintah, kemudian yang kedua pengawasan oleh produsen, dan yang ketiga adalah pengawasan oleh masyarakat. Baik, boleh dijabarkan satu persatu dari pengawasan pemerintah dulu. Baik. Untuk pengawasan pemerintah, jadi untuk produk obat dan makanan sebelum beredar di Indonesia itu ada proses pre-market evaluation. Jadi artinya sebelum produk tersebut beredar di masyarakat, Badan POM harus memastikan untuk produk obat dan makanan dan juga untuk pangan olahan terkemas harus dipastikan keamanan, mutu, dan khasiat. Untuk itu sebelum produknya beredar, itu produsen nanti akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Badan POM, dan kemudian Badan POM akan melakukan serangkaian kajian termasuk juga pengujian untuk produk yang akan diberikan izin edar. Nah, setelah dinyatakan aman, kemudian bermanfaat dan juga bermutu, baru produk tersebut diberikan izin edar. Ditandai dengan izin edar itu ya? Ditandai dengan izin edar. Jadi kalau misalnya untuk pangan itu POM MD untuk pangan yang diproduksi di dalam negeri, atau POM ML untuk pangan yang diproduksi di luar negeri. Kemudian kalau kosmetik misalnya NA itu adalah kosmetika yang dinotifikasi untuk negara yang ada di Asia, termasuk di Indonesia. NA ya? NA, betul. Nah, kemudian untuk pangan itu tadi MD, ML, kemudian untuk obat tradisional adalah TR, kemudian juga TI untuk obat tradisional impor. Ini bisa dicatat ya Tribuners ya, Ya. untuk Jadi kode-kodenya. begitu ada izin edar dari Badan POM, artinya pemerintah sudah menjamin, ada 3 yang dijamin, yaitu keamanan, kemudian kemanfaatan ataupun khasiat, dan yang ketiga adalah mutu. Nah, setelah diberikan izin edar oleh Badan POM, nah, kemudian produk ini akan beredar di masyarakat, kemudian Balai POM seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke ini akan melakukan pengawasan yang namanya post-market surveillance. Jadi bisa jadi produknya ketika akan diberikan izin edar, produknya bagus-bagus saja. Tapi ternyata ada produsen yang nakal setelah mendapatkan izin edar, nah mulai dimodifikasi. Bahannya mulai dimodifikasi. Seperti kemarin kasus sirup
yang tercemar Betul. dengan EGD. Iya, Nah, itu ada perubahan spesifikasi dari bahan bakunya. Nah, untuk itulah sangat perlu pemerintah melakukan pengawasan post-market surveillance atau produk setelah beredar di masyarakat. Itu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Berkala, ada jangka waktunya. Berkala. Jadi Balai POM di Ambon itu mencakup Provinsi Maluku, itu selalu melakukan pengawasan baik itu di kabupaten ataupun di kota Ambon. Itu setiap minggu teman-teman itu rutin melakukan pemeriksaan. Jadi mungkin tidak terlihat, tapi itu setiap minggu dilakukan pemeriksaan di kabupaten dan juga di kota Ambon. Baik, berikutnya ada 3 ya, 1, 2. Tadi apa? Yang kedua adalah pengawasan oleh produsen. Ya. Nah, jadi pengawasan oleh produsen maksudnya adalah produsen ketika dia memproduksi produknya, apakah itu obat dan makanan, termasuk juga kosmetika dan obat tradisional, maka produsen bertanggung jawab dan menjamin produknya itu aman, bermanfaat, dan bermutu. Jadi misalnya sekiranya terjadi kasus, misalnya KLB keracunan, misalnya hal yang tidak kita inginkan, maka tentu akan dikejar siapa produsennya. Karena produsennya yang bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu dari produk tersebut. Kami rasa juga kalau dari produsen kan tidak mau mencederai mereknya begitu ya, dengan tidak melakukan langkah-langkah pengawasan tadi. Kalau misalnya udah di pasaran brandnya udah bagus misalnya kan, tapi ada seperti kenakalan yang tadi disebutkan, itu bisa saja menghancurkan citra produk itu sendiri kan ya Pak ya. Betul. Dan ini bagus sekali karena ada sinergitas baik dari produsen, kemudian dari BPOM sendiri untuk menjaga dan mengawas produk-produk ini ketika beredar di masyarakat. Lalu peran yang ketiga dari masyarakat ya ini seperti Betul. apa? Jadi pilar yang ketiga adalah pilar pengawasan oleh masyarakat. Jadi ketika pemerintah kemudian juga produsen ini memiliki keterbatasan, maka pengawasan benteng terakhir itu adalah konsumen atau masyarakat itu sendiri. Nah, untuk itulah kami selalu melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami bagaimana kiat-kiat memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi di dalam program edukasi kepada masyarakat, kami memiliki kader-kader yang sudah dilatih, yaitu kader-kader yang ada di sekolah, kemudian kader-kader di desa, kemudian juga di pasar, kemudian ada duta kosmetika dan duta obat tradisional di kampus dan juga di sekolah, serta kader-kader pramuka. Nah, jadi semua elemen-elemen masyarakat kami usahakan untuk diedukasi sehingga mampu memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Baik Pak, mungkin bisa dikasih tahu ke Tribuners ya, kenapa begitu penting kesadaran ini tuh harus dimiliki oleh masyarakat? Iya, baik. Karena obat dan makanan ini termasuk kebutuhan primer ya. Betul. Sepanjang hidup kita, bangun pagi kita sudah menggunakan gosok gigi dulu, pakai pasta gigi, itu sudah kosmetik. Nah, jadi mungkin kosmetika terpikir erat hubungannya sama gitu remaja putri. Tapi justru yang semua umur ya, mulai dari bayi sampai dengan meninggal itu menggunakan kosmetika. Kemudian pria, wanita menggunakan kosmetika. Mungkin kita tidak sadar pasta gigi, kemudian minyak rambut, kemudian juga sabun mandi, itu adalah kosmetika. Demikian juga ketika sarapan, makan, itu juga adalah pangan yang merupakan kebutuhan primer. Nah, jadi kalau misalnya Tribuners mengkonsumsi obat dan makanan yang tidak aman, nanti ini akan memiliki dampak. Risikonya ada pasti. Betul, risikonya ada. Jadi ada dampak yang langsung terjadi ya, misalnya untuk makanan misalnya yang terkontaminasi dengan logam-logam berat, itu nanti akan langsung menimbulkan efek. Demikian juga untuk misalnya cemaran mikrobiologi, itu biasanya beberapa jam itu sudah menimbulkan efek, misalnya terjadinya keracunan, muntah. Nah, kemudian yang berbahayanya adalah bahan-bahan berbahaya yang dilarang digunakan di dalam makanan. Misalnya seperti pewarna tekstil rhodamin B dan juga pewarna tekstil metanyl yellow, kemudian boraks dan formalin. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dilarang ditambahkan ke dalam makanan. Tetapi oleh produsen yang nakal, ini sering ditambahkan ke dalam makanan. Terutama untuk pewarna pakaian juga tuh pernah ditemukan begitu ya? Kalau di Ambon sendiri ada kasusnya nggak?
kasus untuk penambahan rodamin B ataupun pewarna tekstil di dalam makanan pernah, tetapi di bawah tahun 2010. Ya, jadi kalau sekarang ini sudah semakin gencar dilakukan edukasi, pedagang-pedagang di sekitar sekolah sudah paham bahwa pewarna tekstil itu tidak boleh digunakan di dalam makanan. Nah, ini efeknya bisa nanti menimbulkan efek sekitar 20 tahun, 30 tahun ke depan. Jadi ini nanti akan terakumulasi di hati. Dan ini merupakan senyawa-senyawa yang dapat mencetuskan kanker atau karsinogen. Jadi tentunya Tribuners kita semua ingin umurnya panjang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi Terutama ya kalau dede-dede cute kita yang masih di level SD atau TK misalnya, dikonsumsi dari usia yang sangat dini dan mereka masih ada umur yang panjang 20 hingga 30 tahun harus tumbuh dengan racun yang ada di dalam tubuhnya itu. Betul. Jadi kalau kita perhatikan mungkin orang tua kita, nenek-nenek kita yang dulu yang mengkonsumsi nasi secara alami ya, itu umurnya panjang-panjang. Justru kita yang lebih banyak mengkonsumsi makanan fast kayak food. Kayak ada aja gitu ya penyakitnya. Nah, makanya kita ingin umur kita panjang dalam keadaan sehat, bukannya umur panjang tapi sakit-sakitan. Nah, untuk itu mulai dari dini, mulai dari sekarang harus memperlakukan pola hidup sehat, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang sehat. Baik, ini ada satu pertanyaan yang apakah obat dan makanan yang beredar ya itu sudah memenuhi syarat batas maksimal migrasi BPA? Boleh dijelaskan soal ini? Iya, betul. Migrasi BPA. Iya. Betul. Jadi memang BPA atau bisphenol ini terdapat pada kemasannya, misalnya kemasan polikarbonat. Jadi kemasan polikarbonat ini terdapat pada plastik, misalnya plastik yang membentuk galon, kemudian juga plastik-plastik untuk alat makan dari bayi. Nah, jadi Badan POM juga bukan cuma melakukan pengujian dari sisi obat dan makanan, tapi termasuk juga kemasan. Kemasannya. Jadi dengan kemasan ini bisa memungkinkan terjadinya migrasi partikel kemasan akan berpindah ke dalam makanan atau minuman yang dikemas di dalamnya. Nah, ini juga dilakukan pengawasan oleh Badan POM dalam bentuk sampling dan pengujian terhadap kemasan-kemasan dan juga terhadap obat-obat dan makanan. Untuk sampling dan pengujian di Provinsi Maluku ini terus dilakukan sepanjang tahun. Jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, ini Badan POM melakukan sampling dan pengujian untuk obat, makanan, obat tradisional, kosmetika, kemudian nanti hasilnya itu akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil pengujian. Baik, ini kalau dibayangkan agak ngeri ya Pak ya, kalau kita salah milih. Lalu bagaimana cara yang benar itu untuk masyarakat bisa memilih baik pangan maupun obat dengan aman? Ya, baik. Nah, ini mungkin inti dari pertanyaan. Kita harus cerdas memilih obat dan makanan. Nah, jadi kami selalu mensosialisasikan jargonnya Badan POM kepada masyarakat, yaitu cek klik. Cek klik, ya. Okay. Jadi cek klik ini adalah kepanjangan dari cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sih. Jadi mungkin Tribuner saat ini kalau ketika akan membeli produk mungkin yang dicek cuman cek kadaluarsanya. Betul. Padahal harus dicek secara utuh menyeluruh ya. Gitu kemasan ya. dulu. Jadi kalau kemasannya itu sudah penyok, sudah menggelembung, digigit tikus, nah itu artinya isinya itu kemungkinan sudah rusak. Karena mungkin ada kontaminasi dari luar kemudian masuk ke dalam, apakah kontaminasi dari timah, dari bahan pelapis di dalam kaleng, ataupun juga gigitan tikus, mikrobanya masuk ke dalam makanan, ini bisa mengakibatkan makanan menjadi rusak. Ada produsen yang baik begitu ya untuk soal kemasan ini. Ada peringatan di luar kemasannya itu yang menulis bahwa kalau kemasannya rusak jangan dikonsumsi atau jangan dimakan begitu ya. Betul. Dangke. Berikutnya Pak. Jadi cek kemasannya terlebih dahulu. Kemasannya tidak boleh rusak. Termasuk juga untuk produk yang labelnya itu sudah pudar. Nah, kalau labelnya sudah pudar, walaupun tanggal kadaluarsanya belum habis ya. Jadi misalnya yang sering banyak kami dapatkan laporan dari masyarakat adalah ketika membeli kosmetika dalam bentuk krim ataupun lotion, kemudian juga susu UHT.
belum Iya. kadaluarsa tapi sudah rusak. Nah, Oke. kenapa Heeh. bisa? Nah, karena seperti susu UHT, Mhm. kemudian juga krim yang kemasannya cantik ya, ini Iya. biasanya oleh pedagang ini Mhm. ditaruh di etalase. Nah, etalase Mhm. ini kalau ditaruh di depan biasanya kena paparan sinar Sinar matahari matahari. pagi ataupun Ah, sore. Nah, sementara jenis susu UHT dan juga krim ini merupakan campuran antara lemak air, protein, ataupun minyak air dan protein. Jadi hmm. seharusnya krim itu ketika dipencet dia harus mengeluarkan bentuk setengah padat yang berwarna putih, misalnya Mhm. seperti itu. Mhm. Tapi ketika misalnya disimpan tidak sesuai dengan petunjuk dari produsen, Mhm. misalnya di label itu harus disimpan terlindung dari cahaya, kemudian misalnya harus Ada disimpan minimal apa namanya suhunya. suhunya juga, Hmm. kemudian pada tempat yang kering. Nah, Mhm. ketika disimpan tidak sesuai dengan petunjuk dari produsen, misalnya terpapar oleh cahaya. Nah, ini sediaan krim ataupun susu UHT, kalau terkena panas ataupun cahaya, Mhm. ini minyak dan airnya itu akan berpisah. Jadi begitu dipencet krimnya itu Mhm. bukan krim yang berwarna putih yang keluar, tapi air dan lemak Karena udah kepisah karena tadi sudah ya. kepisah. Jadi seperti Tribuners kalau memasak santan ya, Mhm. jadi Mhm. kalau kalau tidak sering diaduk, Mhm. dipanaskan itu nanti Iya. santannya akan Jadi gelembung-gelembung gitu ya, iya Pak. akan berpisah ya, Mhm. lapisan Mhm. minyaknya di atas, airnya di bawah. Nah, Baik. seperti itu juga krim. Jadi kalau krim ini terkena panas ataupun cahaya matahari, ini akan rusak. Jadi kalau Baik. sudah rusak itu zat khasiatnya itu tidak terdistribusi merata dan ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Baik, sebelum melaju ke poin berikutnya, apakah kalau kita mau melihat ya banyak pengguna kosmetika terutama yang lebih memilih karena tadi ada suhu tertentu untuk menyimpan alat kosmetikanya, jadi mereka memilih untuk menyimpannya di kulkas. Apakah itu eh, aman juga kah atau kayak gimana? Kalau kosmetika disimpan di lemari es harus dilihat dulu jenis kosmetikanya ya. Jadi kalau Jadi misalnya nggak seperti serta-merta gitu ya, Pak ya? iya betul. Jadi kalau misalnya kosmetikanya seperti krim misalnya disimpan umumnya disimpan di suhu ruangan terlindung dari cahaya. Jadi Hmm. suhunya biasanya sekitar 5 sampai dengan 25 derajat ya suhu ruangan. Mhm. Kalau misalnya disimpan di tempat yang dingin bahkan misalnya di freezer malah nanti airnya itu akan membeku. Nah, Hmm. jadi ini tentu juga akan merusak kosmetika tersebut. Jadi diperhatikan jenis kosmetikanya, tapi Mhm. umumnya kosmetika itu disimpan di suhu ruangan ya, suhu dingin di Mhm. ruangan ber-AC juga boleh, Mhm. kemudian terlindung dari cahaya. Keluarin segera. Baik. Eh, Pak, lalu selain daripada sistem pengawasan yang tadi diimplementasikan, apakah ada upaya-upaya lain ya dalam hal ini peran-peran BPOM untuk mencerdaskan masyarakat itu sendiri? Adakah mungkin semacam swadaya apa ya empowerment masyarakat Iya. seperti itu? Jadi betul. Jadi sebenarnya yang kami harapkan adalah membentuk agen-agen perubahan yang berada di dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya mau menjangkau seluruh masyarakat tentunya tidak akan mampu ya karena kemampuan pemerintah itu sangat terbatas sehingga Mhm. kami memang memberdayakan empowerment untuk masyarakat. Jadi kami membentuk kader-kader. Kader-kader itu kami latih baik kader yang ada di sekolah, kader kami yang di sekolah itu meliputi kepala sekolah, kemudian juga guru, Mhm. kemudian pengelola kantin dan juga Mhm. siswa. Mhm. Jadi kader ini dilatih sehingga nanti bisa memastikan bahwa pangan yang diakses oleh anak-anak didik di sekolah itu adalah pangan yang aman. Jadi Hmm. ada kader sekolah, kemudian juga kader di desa, kemudian juga kader pramuka, kader di kampus. Ini kami lakukan pemberdayaan-pemberdayaan sesuai dengan tipikal daripada masyarakat tersebut. Misalnya kalau untuk di kampus itu lebih ke arah duta kosmetika dan juga duta obat tradisional. Oke. Kalau misalnya kader di sekolah itu lebih ke arah pangan jajanan anak sekolah. Jadi Sip. ada perbedaan-perbedaan untuk pemberdayaan masyarakat. Baik. Oke, Pak Imam, kita ke Tribuners dulu. Halo buat kalian yang masih pantengin layar monitornya, maka ada pertanyaan boleh langsung di
Baik Pak, dalam waktu dekat ini atau program apakah yang tengah diimplementasikan dari fokus BPOM? Ya, baik. Jadi untuk saat ini kami masih terus melakukan program-program intensifikasi pengawasan. Jadi intensifikasi pengawasan artinya peningkatan intensitas pengawasan. Jadi pengawasan itu tetap dilakukan sepanjang tahun. Setiap minggu kami lakukan turun pengawasan. Tetapi kalau intensifikasi pengawasan, kami lebih intensif lagi melakukan pengawasan. Nah, ini juga biasanya melibatkan stakeholder kami, misalnya Dinas Kesehatan, kemudian Disperindak, untuk sama-sama melakukan pengawasan. Jadi terakhir ini dilakukan intensifikasi pengawasan kosmetika terhadap kemungkinan peredaran kosmetika yang tidak memiliki izin edar ataupun kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Jadi misalnya kosmetika pemutih. Jadi tipikal di Provinsi Maluku ini umumnya masyarakat kita itu masih identik cantik itu putih atau putih itu cantik. Jadi anugerah yang sudah diberikan itu ya, padahal nona-nona Ambon ini kan hitam manis ya. Jadi ini sebenarnya itu tabir surya yang diberikan oleh Allah untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan sinar UVB. Jadi sinar UVB itu bisa membuat permukaan kulit itu menjadi panas, terbakar, dan kemerahan. Tapi kalau sinar UVA itu bisa menembus sampai dengan endodermis dan juga jaringan kolagen, sehingga menimbulkan kerusakan di bagian dalam. Nah, dengan adanya pigmen pada kulit, ini sebenarnya tabir surya yang diberikan oleh Allah kepada masyarakat Maluku. Tetapi karena ingin putih, ingin cantik, jadi akhirnya membeli kosmetika. Nah, sayangnya kosmetika yang dibeli itu adalah kosmetika pemutih yang mengandung bahan berbahaya. Jadi banyak sekali ditemukan kosmetika mengandung merkuri, kemudian asam tretinoat, dan juga hidrokinon. Nah, ini sangat membahayakan. Jadi misalnya merkuri, kemudian juga hidrokinon, ini bisa merusak kulit. Jadi kalau misalnya kita menggunakan merkuri, merkuri ini satu-satunya logam di dunia yang berbentuk cair. Nah, jadi kalau kita menggunakan kosmetika bermerkuri, seakan-akan kita menggunakan masker dari logam. Nah, jadi kalau di bawah sinar terik matahari, wajah kita itu glowing ya, berkilau karena ada logamnya, merkuri. Bisa memutihkan, ya, memutihkan dalam waktu yang cepat. Tapi efeknya apa? Nah, merkuri itu begitu dihentikan penggunaan kosmetika merkuri, itu langsung membuat kerusakan pada wajah. Jadi wajah itu langsung merah, kemudian seperti terbakar. Jadi penggunaan ini tidak boleh dihentikan. Jadi kalau dihentikan malah akan menimbulkan, ya, jadi kalau sudah terlanjur sekali kemudian di stop akan rusak. Tapi kalau misalnya digunakan terus-menerus, merkurinya ini akan terserap menembus lapisan kulit, masuk ke dalam kapiler ya, pembuluh darah. Nah, kemudian ini masuk ke hati, kemudian ke ginjal, ini akan merusak fungsi hati dan fungsi ginjal. Jadi sangat berbahaya. Dan bahkan untuk kosmetika yang mengandung asam retinoat ini bisa menembus plasenta. Jadi kalau untuk ibu hamil menggunakan kosmetika pemutih yang mengandung asam retinoat, ini asam retinoatnya ini bisa menembus plasenta, kemudian bisa masuk ke dalam janin. Nah, ini janin bisa mengalami cacat akibat penggunaan kosmetika yang mengandung asam retinoat. Jadi sangat penting bagi adik-adik remaja, tribuners, untuk memastikan bahwa produknya itu aman. Nah, untuk memastikan produknya itu aman, kami memiliki aplikasi yang namanya BPOM Mobile. BPOM Mobile? Betul. Itu ada fitur apa aja? Betul. Jadi BPOM Mobile ini bisa di-download, kemudian di-install. Nah, kemudian fiturnya adalah ketika kita membuka BPOM Mobile ini, kita bisa mengarahkan HP kita yang sudah terbuka dengan BPOM Mobile ke arah QR code dari produk tersebut. Nah, jadi tribuners tidak harus baca tulisan-tulisan yang kecil gitu ya. Memang BPOM Mobile ini ada fitur pencarian. Jadi kalau misalnya kameranya bermasalah, tidak bisa men-scan, atau misalnya produk tersebut belum punya QR code-nya, itu bisa mengetikkan nomor izin edar, ataupun juga bisa mengetikkan nama produk. Nanti akan keluar database-nya di BPOM Mobile. Nah, tapi kalau misalnya tulisannya kecil, jangan khawatir.
tinggal arahkan saja HP-nya yang sudah terinstall dengan BPOM Mobile ke arah QR code dari produk tersebut. Nah, nanti akan terbaca oleh BPOM Mobile, kemudian nanti akan keluar database dari produk tersebut. Nah, Tribuners tinggal mencocokkan saja antara data yang ada di BPOM Mobile dengan data produk yang Tribuners scan. Kalau misalnya produknya sama, mulai dari nama dagangnya, kemudian produsennya, nomor izin edarnya, kalau sama berarti produk tersebut telah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Tapi kalau misalnya ketika di-scan, kemudian produk tersebut tidak tersedia, artinya produk tersebut tidak terdaftar di Badan POM, atau misalnya muncul tapi ternyata database di BPOM Mobile itu berbeda dengan database produk. Itu artinya nomornya adalah nomor fiktif. Nah, sekarang produsen juga semakin cerdas ya, produsen yang nakal ya. Jadi semakin cerdas masyarakat tahu, oh harus cari kosmetika POM NA atau obat tradisional POM TR. Nah, tapi juga pelaku usaha yang nakal juga cerdas, jadi dia mencantumkan nomor tapi nomornya fiktif. Jadi dia bisa mengasal-asal nomor atau juga mengambil nomor izin edar produk lain dicantumkan ke produk dia. Nah, ini akan ketahuan dengan aplikasi BPOM Mobile. Nah, kemudian BPOM Mobile ini juga bisa Tribuners gunakan untuk mendeteksi produk-produk yang akan dibeli secara online. Nah, kalau secara online kan kita tidak bisa men-scan QR code. Nah, caranya adalah semua database yang ada di marketplace, misalnya ada nama dagangnya, kemudian ada nomor izin edarnya, Tribuners cek dulu di BPOM Mobile. Caranya dengan melakukan fitur pencarian. Jadi ketik nama dagangnya atau misalnya ketik nomor izin edarnya, kalau keluar dan disamakan dengan produknya ternyata sama, itu artinya produknya memiliki izin edar. Kemudian pastikan juga dari sumber yang terpercaya, misalnya sumbernya official daripada produsennya, atau juga yang memiliki rating yang baik, yang dari konsumen sebelumnya. Jadi jangan sampai membeli kucing dalam karung. Menaruh bintang di toko itu penting banget. Betul, ternyata, ya. ini Itu juga bisa membantu membantu konsumen yang lain. lainnya. Baik Pak, jadi emang udah paling bener itu pakai aplikasi BPOM Mobile ya. Yeah. Kita dengan praktisnya bisa mengecek produk-produk yang kita gunakan apakah memang sudah ada izin edarnya dan aman untuk dikonsumsi ataupun digunakan, dipakai ataukah enggak, seperti itu. Oke, adakah pertanyaan lagi? Baik, dari Tribuners rasanya cukup ya. Baik Pak, untuk penutup obrolan kita di sore hari ini, apa yang disampaikan ke masyarakat Prambon maupun Maluku secara Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Jadi untuk Tribuners dan juga adik-adik, kemudian juga masyarakat di seluruh yang bisa mengakses ya. Jadi mari kita menjadi konsumen yang cerdas. Jadi sebelum membeli produk obat dan makanan, pastikan produk tersebut telah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Karena kalau sudah mendapatkan izin edar, artinya pemerintah menjamin keamanan, khasiat, dan mutu dari produk tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan ceklik, yaitu cek kemasan, kemudian label, izin edar, dan juga tanggal kadaluarsa. Nah, kemudian juga manfaatkan aplikasi BPOM Mobile. Jadi dengan BPOM Mobile ini sangat membantu untuk melakukan scan produk, kemudian mendeteksi apakah produk obat dan makanan tersebut memiliki izin edar yang resmi dari Badan POM atau nomor yang fiktif. Nah, dengan cara ini kami harapkan masyarakat bisa membentengi diri kita sendiri untuk mengkonsumsi obat dan makanan yang aman, sehingga kita harapkan usia kita panjang dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita aminkan saja ya Tribuners ya. Semoga kita bisa menjadi warga-warga yang cerdas begitu dalam hal menentukan masa depan kita dari produk-produk yang kita gunakan, baik makanan, obat maupun kosmetika lainnya, supaya kita bisa berumur panjang dengan sehat begitu. Seperti yang tadi saya kutip dari narasumber kami mengatakan bahwa jangan sampai kita berumur panjang tapi sakit-sakitan, tapi marilah kita berumur panjang dalam keadaan sehat dan juga fit. Dan banyak untuk narasumber kami, Pak Imam.
Beliau merupakan Ketua Tim Infopom BPOM Ambon ya, yang sudah hadir sore hari ini untuk sama-sama mencerdaskan kita, mencerahkan kita terkait dengan informasi yang sangat penting begitu ya. Tribuners, kita akan jumpa dengan narasumber kece lainnya dan juga tema-tema menarik di program kesayangan kita, Tribuners Story. Saya Ajeng Natalia dan narasumber kami pamit. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.